أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diberikan umur panjang, maka semua nikmat tersebut harus disyukuri untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Karena Allah berjanji ketika ada nikmat yang disyukuri oleh seorang hamba, nikmat itu akan ditambahkan jumlahnya atau mungkin ditambahkan keberkahan di dalamnya. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan bahkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Rabb kalian sampai ajal kalian itu atau sampai kalian dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ibadah itu tidak ada musiman jemaah. Tidak ada ibadah itu sekali setahun. Tidak ada ibadah itu sekali sebulan. Tidak ada ibadah itu sekali seminggu. Ada orang sekali seminggu dia ibadah. Apa? Sholat. Karena kalau selainnya ya enggak ada. Soalnya kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu enggak ada orang yang tahu. Tapi kalau sholat Jumat, nah tahu tetangganya. Oh dia di rumahnya enggak datang sholat Jumat. Sedangkan dia adalah orang muslim. Maka enggak ada. Enggak ada orang juga ibadahnya mungkin zaman. Enggak ada. Maka ibadah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin sampai kita mati. Maka gunakan waktu kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita enggak tahu kapan Allah akan cabut. Kemudian bagaimana kondisi kita ketika berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kemarin kita sudah lewat dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Yang mana kegigihan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan luar biasa sekali jemaah. Ketika kita diajak untuk sholat malam, qiyamul lail, bahkan ada di antara kita maghrib nih sudah datang di masjid. Buka bersama di masjid, makan sedikit kurma mungkin, nunggu sampai isya. Selesai isya,
dia sholat tarawih, dia sholat malam, ada yang 11 rakaat. Atau mungkin ada yang lainnya. Kemudian dia tambah dengan baca Al-Quran. Ternyata setelah keluar dari bulan Ramadan, tidak pernah kita kerjakan hal tersebut cuma. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngabarin kepada kita, dan ini sering kita sebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali pasti dijamin masuk surga oleh Allah Rabbul Alamin. Dijamin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, haji mabrur itu kayak gimana, jemaah? Haji mabrur itu adalah ketika kita datang ke Baitullah. Bukan yang dimaksud itu datang ke Baitullah, tawaf, sa'i selesai, menggundul. Kemudian nanti kalau dia mau berhaji tanggal 8, dia ihram lagi untuk hajinya. Dia ukuf di Arafah, dia menginap di Mina, dia melempar jumarah, kemudian dia tahallul kubra, kemudian dia menyembelih. Selesai, bukan. Ternyata haji mabrur itu dikatakan oleh Nabi SAW dan para ulama, ketika engkau balik ke negara engkau, maka engkau menjadi orang yang baik. Engkau menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Enggak sama kayak yang kemarin. Ada orang kalau dia sudah pergi haji, pergi umrah, dia berharap kapan ya bisa datang lagi ke sana. Cuman enggak ada faedahnya sama sekali. Kalau ada faedahnya jelas. Kalau ada faedahnya jelas. Ini gak ada faedahnya. Masih ngomong kotor, masih nipu orang lain, masih menganakkan duit dengan ribanya. Pinjam 100, balik 110. Dan yang lainnya, jemaah. Begitu juga dengan ibadah puasa kita, jemaah. Keluar dari bulan Ramadan, ternyata tidak ada bekasnya sama sekali puasa tersebut. Maka untuk melihat Ramadan kita ini sukses setelah di bulan Ramadan. Karena para ulama menyebutkan Ramadan itu adalah bulan kita untuk bercocok tanam. Yang nanti akan kita ambil keberkahannya, kita ambil untungnya setelah selesai dari bulan Ramadan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, walaupun di luar dari bulan Ramadan, engkau jangan lupa dengan sholat malam. Engkau jangan lupa dengan membaca Al-Quran. Engkau jangan lupa untuk bersedekah kepada orang lain. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu kita ketika keluar dari bulan Ramadan tak akan semakin lemah melakukan ibadah. Karena mungkin di bulan Ramadan itu jemaah setan dibelenggu. Akhirnya semangat ibadah beda. Dan kita rasakan jemaah di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan itu beda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bagaimana sih caranya supaya ibadah kita ini terus menerus kita jaga, supaya amalan di bulan Ramadan ini nggak sia-sia dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang pertama, atau disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah, yang beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah beliau tidak meminta pertolongan Allah? Minta aja. Kemudian kita yang bukan Nabi, yang bukan para sahabat, yang bukan para tabi'in, yang bukan sekelas dari Imam Syafi'i, dan kita bukan juga seperti sahabat-sahabat dari Imam Syafi'i, kita bukan yang dijamin juga masuk surga. Apa yang membuat kita merasa bangga dan tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin dan berdoa kepada Allah Jalla Jalla, minta pertolongan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali selesai beliau membaca At-Tahiyatulillah, selesai sudah dibaca bacaan tersebut, beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantuin aku untuk berdoa. Ya Allah, bantuin aku untuk bersyukur, bantuin aku untuk berzikir, bantuin aku untuk memperbaiki amalan-amalan solehku. Karena kita kadang nggak bisa melakukan amalan itu kalau bukan karena bantuan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh para ulama adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dari amal soleh. Mungkin kemarin kita sholat malam 11 rakaat. Nah, di luar dari bulan Ramadan mungkin kita nggak bisa 11 rakaat tersebut, jemaah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita, kerjakan yang sekemampuan yang engkau bisa kerjakan dari amal soleh tersebut, walaupun sedikit, tapi terus menerus. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, rakaat yang atau jumlah rakaat yang paling minimal dari sholat malam itu adalah satu rakaat, jemaah.
Sholat witir. Dan ini yang diwasiatkan kepada Abu Dzar, diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, supaya mereka tetap menjaga sholat malam tersebut. Dan seandainya kalau enggak bisa dikerjakan di tengah malam, karena susah, enggak ada kentungan yang bangunin kita, enggak ada speaker yang mengatakan sahur, enggak ada. Akhirnya susah kita bangun dan suasananya juga agak susah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat tersebut, sholat sebelum tidur. Sholat sebelum tidur, kerjakan. Kemudian mungkin kita capek berdiri mengerjakan sholat tersebut karena mungkin pegel rasanya, mungkin 1 rakaat kayaknya pegel jemaah. Nah, kata Nabi SAW, boleh engkau sholat sunnah itu dalam kondisi duduk. Boleh jemaah, 1 rakaat, 1 rakaat jemaah. Kemudian kemarin sebelum-belumnya itu ana coba 1 rakaat itu kalau sholat sambil duduk itu berapa menit sih? Ana coba ternyata 1 menit jemaah, atau bahkan kurang 1 menit. Kalau kita baca yang ala kadarnya, sekedarnya saja. Dan ini untuk mengawali kita belajar beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah biasa. Setelah selesai baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian kita baca 3 kali, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Allahu Akbar, silakan dibaca. Boleh Allahumma ghafirli, boleh. Yang enggak panjangan boleh. Sujud lagi Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Duduk tahiyat, baca silahkan selawat Ibrahimiyah dari At-Tahiyatulillah boleh. Atau mungkin dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salah. Itu enggak nyampe 1 menit jemaah. Tapi kalau enggak dibantu sama Allah Rabbul Alamin, enggak bakalan bisa kata jemaah. Kemudian juga harus didampingi dengan rasa ikhlas. Kita mengerjakan ibadah itu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah akan bantu kita dengan hal tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ini sedikit. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu bab, sekarang kita masuk ke bab yang ke-19. Karena kemarin kita sudah membahas bab tentang permasalahan, ternyata di dalam kitab beliau ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang permasalahan larangan orang untuk melakukan al-muhdatsatil umur, sesuatu yang diada-adakan. Kemudian beliau mengatakan bid'ah itu juga tidak dibolehkan. Kemudian kita jelaskan bid'ah itu menurut imam kita, Imam Syafi'i, itu ada 2 jemaah. Bid'ah hasanah, kemudian bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu apa kata beliau? Man wafaqa sunnah. Apa saja yang bertepatan dan sesuai dengan sunnah. Kalau yang sayyi'ah, yang menyelisihi sunnah, maka itu dia. Kemudian disebutkan oleh imam-imam kita, di antara maksudnya adalah sesuai dengan sunnah itu. Yang pertama adalah hendaknya dia harus sesuai dengan sebabnya. Hendaknya dia harus sesuai dengan sebabnya. Sebelum kita masuk ke bab yang ke-19, maka beliau menyebutkan bahwasanya mengikuti sunnah itu atau sesuai dengan sunnah itu ada 6 syaratnya jemaah. Ini tambahan. Ada 6 syaratnya. Pertama, harus sesuai dengan sebabnya. Sebabnya. Apa maksudnya sebabnya? Ibadah ini disyariatkan, apa sebabnya? Apa sebabnya dia disyariatkan ibadah? Oh, orang sholat jenazah berarti sebabnya ada orang mati. Tiba-tiba nggak ada orang mati, dia sholat jenazah jemaah. Haram hukumnya, nggak boleh. Nggak boleh. Tiba-tiba dia sholat jenazah, nggak ada orang mati. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan jenisnya. Contoh seperti orang berkurban. Maka yang harus dikurban adalah binatang kurban, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, semua macam-macam kambing, onta dan sejenisnya. Selain daripada itu maka enggak boleh. Enggak boleh, dan itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama juga seperti akikah. Akikah itu ada jenisnya jemaah. Yang harus diakikahkan itu harus kambing jemaah. Akhirnya ada orang mengatakan, kambing sedikit sekali dagingnya. Sudah, daripada sedikit beli sapi aja 3. Nggak ada kambingnya di sana.
sapi tok yang disembelih untuk akikah, maka akikahnya itu tidak sah. Harus kambing di sana, harus kambing. Bahkan ada orang mengatakan kalau kita menyembelih ayam nih 1000 ayam daripada kambing, kayaknya 1000 ayam ini lebih banyak dagingnya. Kebetulan dia ternak ayam jemaah. Daripada beli kambing cuma tulangnya banyak, kepalanya juga besar, belum tulang-tulang ininya juga nggak bisa dimakan sama orang lain dan yang lain, dia pun ingin menyembelih ayam. Maka ini tidak akan diterima dan tidak sah amalan tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus sesuai dengan kadar atau bilangannya. Mana dia? Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Ada orang sekadar sholat maghrib, makna ini angkatan tentara, kalau keliling ke lapangan tuh 10 kali muter bisa. Apa sih sekedar cuma 3 rakaat, sholat cuma 5 menit, Anda bisa sholat sampai 1 jam. Akhirnya dia sholat maghrib sampai 1 jam. 1 jam maksudnya apa? Bukan 3 rakaatnya sampai 1 jam, coba. Banyak rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, sampai seterusnya. Sedapatnya dia. Maka kita katakan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, harus sesuai dengan kaifiyahnya. Apa kaifiyahnya? Tata caranya. Ada orang berwudu, kepalanya dicuci dulu, kemudian cuci tangan, kemudian kakinya selesai. Ini biasanya anak-anak itu, kalau kita lihat anak-anak kita, kalau sudah mulai adzan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang ke tempat wudu itu dicuci kepalanya, dicuci kepalanya sama mukanya, kemudian kakinya, langsung dia datang ke masjid untuk sholat. Kalau dia sudah balik, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia masih anak kecil, ya mungkin masih dimaafkan dia karena dia belum terbebani dengan syariat. Tapi kalau kita sudah tua, kita cuci kepala dulu, kemudian kita cuci kaki kita, kemudian kita naik untuk mengerjakan sholat. Karena dia menganggap mungkin yang kotor itu ya kaki sama kepala, biar adem kalau mengerjakan sholat. Kita katakan sholatnya tidak sah. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah harus sesuai dengan waktunya. Maka apabila ada orang yang menyembelih binatang kurban, tapi dia menyembelih binatang kurbannya itu sebelum sholat, maka penyembelihannya itu tidak sah, jemaah. Dia mengatakan, iya Ustadz, supaya nanti kita selesai sholat tuh sudah matang Ustadz. Nanti kan istri kita yang masak, nyembelih dulu. Soalnya kan kalau selesai sholat kemudian antum nyembelih itu lama, jemaah. Nunggu dagingnya aja lama, kayaknya nggak bisa dimakan selesai sholat. Nanti maghrib baru bisa dimasak. Itu pun nggak bisa langsung matang, jemaah. Nunggu isyanya. Sudah perut ini sudah luar biasa nih. Udah air liur ini sudah tidak bisa ditampung lagi, pengen makan gulai kambing misalnya. Akhirnya dia pun menyembelih sebelum sholat. Dia berharap pulang dari sholat ada yang dia makan, ada yang dia siapkan oleh keluarganya, seperti itu. Maka sesembelihannya tidak sah. Karena waktu penyembelihan untuk binatang kurban adalah selesai sholat. Dan 3 hari ditambah, yaitu tanggal 11, 12, 13. Berarti 4 hari. Tanggal 10-nya, 11, 12, 13, yaitu ayyamu tasyrik. Ini harus sesuai waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, yang ke-6. Ini di antara syarat-syarat dikatakan bahwasanya dia sesuai dengan sunnah. Harus sesuai tempatnya. Ada orang iktikaf, jemaah, tapi tempatnya di rumah, duduk di rumah. Ya memang sih namanya bahasa iktikaf itu ya berdiam diri dalam bahasanya. Dalam bahasa Arab itu iktikaf itu berdiam diri. Kalau secara syariat adalah dia berdiam diri di masjid. Walaupun sebentar itu sudah dianggap iktikaf. Dia duduk sebentar di masjid baca Al-Quran, mungkin 1 juz dia pulang, itu sudah dianggap iktikaf oleh para ulama. Walaupun bukan iktikaf yang sempurna. Karena yang sempurna itu ya dia masuk di tanggal 21, sudah masuk 21 ini maghrib dia sudah di masjid sampai habis waktunya, yaitu tanggal mungkin masuk sudah Syawal. Malam ini Syawal dia baru boleh pulang. Ada orang sebelum maghrib dia pada pulang. Sebelum maghrib udah siap-siap dia sore. Padahal belum masuk maghrib tanggal 1 Syawal. Hati-hati, itu bisa batal itikafnya, enggak sempurna.
10 malam terakhir. Maka tempatnya di masjid, bukan di rumah. Dan kalau di rumah maka i'tikafnya tidak sah. Ini yang 6 hal yang disebutkan oleh para ulama di antara syarat ittiba atau yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus sebabnya yang pertama, kemudian yang kedua itu jenisnya, yang ketiga itu bilangannya, yang keempat itu kaifiyahnya atau tata caranya, yang kelima itu waktunya, dan yang keenam itu adalah tempatnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berikutnya beliau mengatakan bab yang ke-19. Fi man sanna sunnatan hasanatan wa sayyi'atan, yaitu tentang orang yang dia memberikan contoh yang baik dan orang-orang yang memberikan contoh yang buruk. Ini contoh. Sunnah maksudnya di sini adalah contoh. Kita yang memberikan orang contoh, bukan membuat sunnah yang membuat tandingan dari sunnah Nabi SAW, bukan. Sunnah di sini maksudnya adalah contohnya kita ke orang lain. Misalnya kita berinfak, kita diumumkan di masjid ini, kita mau bangun ini, kemudian dia berinfak. Nih saya sudah nih jadi contohnya, Anda nyumbang nih 100 juta. Akhirnya ada orang-orang yang lain yang ingin ikut menyumbang sesuai dengan yang dia lakukan, walaupun tidak besar jumlahnya. Berarti dia telah memberikan contoh yang baik. Kemudian juga memberikan contoh yang buruk, ya kayak seperti guru ke muridnya, diajarkan supaya dia mencuri misalnya, orang tua kepada anaknya. Ini yang dimaksud di sini. Maka beliau mengatakan di sini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawakan firman Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka beliau menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala, ya Allah, atau wahai orang-orang yang beriman, walladzina yaqulun, atau orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, mereka mengatakan Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami ya Allah, dan keturunan-keturunan kami, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, yaitu penyenang hati, supaya kami merasa tenang. Kemudian jadikanlah kami sebagai imam-imam bagi orang yang bertakwa, imam-imam bagi orang yang bertakwa. Kita mohon kepada Allah tabaraka supaya kita ini jadi orang-orang yang bertakwa, menjadi imam yang diikuti oleh makmumnya, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan tentang permasalahan ini, man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka orang yang mengerjakan kebaikan itu dia dapat pahala dari sana. Kita ngajarin orang sholat, kita ngajarin orang baca Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Dan ini diantara pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian kita mendapatkan kebaikan juga dari orang tersebut ketika dia melakukan kebaikan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini ada hadis, yaitu hadis yang ke-171. An Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimar al-iba wal mutalaqqadi as-suyufi ammatuhum min mudr bal kulluhum min mudar. Fatama'arra wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqa
fadakhala summa kharaja fa amara Bilal fa adzana wa aqama fa shalla summa khataba fa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dia dari Mudhar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat orang tersebut, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke rumahnya. Kemudian beliau keluar. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian iqamah. Kemudian setelah selesai iqamah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian dari diri kalian. Maksudnya itu dari Nabi Adam alaihissalam. Wa innallaha kana alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bersama kalian itu dekat, senantiasa melihat kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, maka takutlah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk diri kalian ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min sawbihi min sa'in burrihi min sa'in tamri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau mengajarkan di sini untuk bersedekah. Maka di saat itu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, kemudian dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan satu sok gandum, juga dengan satu sok kurma, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan walau basikki tamrin, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya itu ayo melakukan kebaikan. Jangan pandang kebaikan itu sedikit, bisa jadi yang sedikit itu yang akan memberikan keutamaan. Walaupun dengan sepotong kurma, kata beliau. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffahu ta'jizu anha bal qad ajiz summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumin min ta'ami wa siyabin. Nah, setelah ada orang yang mendahulukan dirinya untuk bersedekah, tiba-tiba kata beliau di sini ada orang yang datang, kemudian dia menumpukan makanannya, dia menumpukan pakaiannya, sampai saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berseri-seri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang dia menunjukkan kebaikan dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang yang melihat apa yang dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut mim ba'dihi, setelah mereka, min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahalanya. Maksudnya kita ngajarkan orang untuk bersedekah, kemudian kita bersedekah, kemudian diikuti, kita dapat pahala sedekahnya dia. Walaupun bukan kita yang bersedekah, kita nganjurkan orang bersedekah, orang itu bersedekah, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang bersedekah tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa di antara kalian yang dia mengajarkan, menunjukkan sesuatu yang buruk dalam agama Islam ini, kemudian diikuti, maka dosanya orang yang mengikutinya itu dia akan dapatkan tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan amalan tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, faedahnya di sini adalah ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian ketika kebaikan itu dilihat kemudian diikuti, maka kita yang akan beruntung dengan hal tersebut. Maka berbahagialah orang-orang yang membuka tempat mengajar, yaitu mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari hal tersebut. Kemudian
hadis yang berikutnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min dimaha li'annahu kana awwalu man sannal qatla." Maka beliau mengatakan dari Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang yang dibunuh secara penganiayaan melainkan atas anak Adam, yaitu manusia yang pertama kali melakukan pembunuhan tersebut, dia pun akan mendapatkan dosanya karena dia yang mengajarkan kita untuk membunuh. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti amalan apa saja yang kita lakukan kemudian dicontoh oleh orang lain, maka kalau dia baik kita dapat pahala, kalau dia buruk yang dia lakukan maka kita akan disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Ibnu Adam al-awwal wa huwa al-mashar ilaihi biqauli ta'ala watlu alaihim naba ibna adam bil haqqi idz qarrabahu qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Ini cerita tentang anak Adam yang Qabil dan Habil itu, yang ketika dia diperintahkan untuk bersedekah menyembahkan apa untuk Allah tabaraka wa taala, satunya diterima, satunya enggak. Kemudian yang enggak diterima sedekahnya ini yang diperuntukkan untuk Allah tabaraka wa taala, yang akan diambil oleh Allah tabaraka wa taala, dia mengatakan, "Aku akan membunuh engkau." Kata saudaranya kepada saudaranya yang diterima amalannya ini. Kemudian dia mengatakan, saudaranya tersebut, sesungguhnya Allah akan menerima apa yang akan menerima dari orang-orang yang bertakwa, sampai seterusnya tentang ayat tersebut. Fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dia pun membunuh saudaranya, kemudian dia menjadi orang-orang yang khasirin. Disebutkan oleh Nabi SAW, ketika ada orang yang membunuh, maka dia pun akan mendapatkan dosa tersebut. Maka berhati-hati kita, jangan sampai kita mengajarkan keburukan kepada orang lain, jangan sampai kita mengajarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, karena itu akan berimbas dan kita pun akan merasakan dosa yang dilakukan oleh orang lain tersebut karena kita yang mengajarkannya. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya tinggal 7 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Maka kita sebutkan kesimpulannya adalah bahwasanya ajarkan kepada orang kebaikan, kita akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan tersebut walaupun remeh jemaah. Membaca Al-Quran, ajarkan. Atau mungkin kita nasihati anak kita jangan berkata kotor, itu juga pahala. Karena setiap kali dia mengucapkan kebaikan, orang tuanya pun akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Kemudian jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, karena itu pun akan kita rasakan dari hal tersebut. Ustaz, bagaimana kalau kita bertobat? Kalau bertobat maka Allah akan mengampuni hal tersebut. Dengan syarat dan catatan, dia harus mengumumkan, mengatakan, dulu Anda pernah mengerjakan seperti ini. Dan sekarang Anda tidak, atau Anda berlepas diri dari hal tersebut. Dia sampaikan di media sosial, dia sampaikan kepada orang yang dulu pernah dia ajarkan, sehingga dia telah berlepas diri dari hal tersebut. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Tadi di yang sehari syarat mengikuti sunnah dan 6 itu ya, yang terakhir itu harus sesuai dengan tempatnya dan mencontohkan itikaf ya. Mungkin boleh ini kan bagaimana dengan akhwat atau ibu-ibu ya. Mungkin mereka juga ingin juga gitu mendapatkan keutamaan dari itikaf itu ya. Untuk mengejar tadi kan mulai itu apa namanya? Lailatul Qadar ya Pak Ustaz. Mohon penjelasan itu aja. 6 jemaah. Itikaf itu disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan jemaah. Dan bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan dari para sahabat ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, itu istri-istri Nabi itu buat tenda di belakang Masjid Nabawi itu. Buat tenda cuma. Buat tenda di sana. Banyak tendanya. Dan memang ya kalau tidak mendatangkan fitnah boleh. Kalau memang dibuatkan tenda di masjid ibu-ibu misalnya. Sekarang bapak-bapaknya enggak iktikaf, istrinya iktikaf, enggak ada yang masakin cuma. Itu juga nanti akan bertabrakan dengan kewajibannya.
Dan dia juga harus minta izin sama suaminya. Dan ingat, ketaatan kepada suami itu lebih utama daripada hal tersebut. Iktikaf itu nggak wajib, jemaah. Nggak wajib. Hukumnya adalah sunnah atau mungkin sunnah muakkadah. Tapi taat kepada suami, melayani suami, itu hukumnya wajib. Kita katakan kalau dibandingkan dengan amalan tersebut, berarti dia taat kepada suaminya, pahalanya lebih besar daripada iktikaf tersebut. Dan apakah kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita nggak iktikaf? Lah, jemaah. Lailatul Qadar itu pasti turun. Dan kondisi kita kayak gimana? Orang sengaja iktikaf itu supaya dia fokus ibadah. Ketika dia bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kan dia dapat pahala banyak di sana. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dia lagi baca Al-Quran, pahalanya dia baca Al-Quran pada malam hari itu lebih baik dia daripada membaca Al-Quran 1000 bulan. Dia sholat, pahalanya juga seperti itu. Sesuai dengan kondisi. Orang lagi berbuat maksiat, dia mendapatkan perbuatan maksiat, bukan mendapatkan pahala. Dan disebutkan oleh para ulama, Lailatul Qadar itu pasti turun. Dan semua kita kena dengan malam tersebut. Cuman kadang kita nggak nyadar, kemudian kondisi kita itu kayak seperti apa. Kondisi kita itu kayak seperti apa, seperti itu. Kalau memang ya, ada masjid yang menyiapkan untuk iktikafnya ibu-ibu, silahkan. Dengan syarat, jangan sampai ada fitnah, kemudian jangan sampai dia menelantarkan suaminya. Nah, jangan sampai dia melantarkan suaminya. Dan ada kan beberapa syarat iktikaf, nggak boleh melakukan hubungan badan, batal iktikaf. Nah, terus bagaimana kalau dia nggak bisa full, Ustaz? Sekemampuan. Kita juga sekemampuan. Ya kalau kita bisa sehari ya sudah sehari, 2 hari ya 2 hari. Cuman yang disebutkan di dalam hadis seperti 10 malam terakhir itu, ya itu yang mulai dia masuk tanggal 21, keluarnya pas malam 1 Syawal. Itu yang keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Nah, ibu-ibu juga boleh dia untuk iktikaf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita amati Ustadz, nah, dari Ustadz begitu, dengan kitab yang sama, tapi sepertinya ada selisih. Nah, misalnya satu Ustadz mengatakan dari kitab yang sama ini dibolehkan, kemudian dari satu Ustadz yang lain ini tidak dibolehkan. Nah. Apakah sebenarnya itu kitabnya itu palsu atau? Nah, itu Ustadz. Jadi membingungkan. Dari satunya boleh. Kita mengatakan contohnya kayak tadi bid'ah itu jemaah. Nah, ya kita singgung sedikit ya. Kalau imam-imam dari kalangan Imam Ahmad itu nggak ada pembagian bid'ah. Yang adanya pembagian bid'ah Imam Syafi'i. Beliau di sini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i. Maka kita bawakan perkataan Imam Syafi'i. Dan perkataan Imam Syafi'i sebenarnya dengan perkataan imam yang lain tuh nggak ada bedanya, jemaah. Cuman kadang kita yang memahami, oh, bid'ah itu ada 2. Hasanah sama sayyi'ah. Padahal kalau dilihat, perhatikan dari pengertiannya, enggak. Satu aja itu. Karena beliau mengatakan yang hasanah sesuai dengan sunnah, yang tidak hasanah tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Itu istilahnya beliau saja. Kalau kita pahami, kita akan paham dengan hal tersebut. Tapi orang yang enggak terlalu paham, akhirnya dia mengatakan, oh berarti ini. Kemudian kita tambahkan tadi syarat-syarat mutaba'ah itu ada 6 itu supaya dia paham sunnah itu kayak gini nih. Harus sesuai waktunya, nggak boleh asal-asalan. Sholat maghrib dia kerjakan di sholat zuhur misalnya. Kalau ada uzur boleh, karena ada dalil Nabi SAW. Ini nggak ada uzur, nggak ada uzur. Sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan tempatnya dan seterusnya. Nah, kita menyebutkan pembagian tersebut karena dibawakan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i, kita bawakan pendapat Imam Syafi'i. Cuman kalau dilihat sebenarnya diperhatikan lagi, itu nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman orang yang memahami di bawah karena nggak dijelasin, akhirnya mereka pun bingung dengan hal tersebut. Maka ustadz-ustadz ya harus jelaskan hal tersebut. Jangan sepotong-potong dijelasin, jangan sepotong-potong. Supaya orang yang mendengar itu paham apa sih maksudnya ini apa. Bukan kita ya sesuai dengan kelompok kita. Oh kayak seperti ini. Berarti kalau nggak sesuai, oh ditahan dulu atau diselewengkan yang lain seperti itu. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Walaupun sebenarnya tidak ada pembagian kata Imam Ahmad.
nggak ada pembagian sama sekali. Yang ada itu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik dari pengertiannya, ya memang nggak ada aja. Karena yang hasanah itu sesuai dengan sunnah. Ya sudah sunnah. Berarti kalau yang selain dari sunnah, nggak boleh. Seperti itu aja. Nah, Allah Ta'ala Nah, coba mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Kita akan masuk tentang pembahasan fid dalalati alal khair, yaitu keutamaan menunjukkan kebaikan, wa du'a ila huda wa dolala, kemudian menyeru kepada kebaikan, kemudian menahan atau melarang diri kita supaya tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Nah, ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kemudian memudahkan semua urusan kita baik dunia dan akhirat, memudahkan pekerjaan kita, kemudian masukkan kita bersama keluarga kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.